Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11, yang akan memaparkan jurnal dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk pemenuhan kebutuhan murid atau yang disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan dibimbing oleh Ibu Martuti sebagai fasilitator dan Bapak Sujianto sebagai pengajar praktik. Jurnal dwi mingguan ini menggunakan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama, fact, kenyataan. 2. Feeling, perasaan, yang berisikan bagaimana perasaan yang dirasa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, finding, pembelajaran, berisikan pembelajaran apa saja yang didapat dari proses pembelajaran yang dipelajari. Dan yang keempat adalah fitur, penerapan, yang berisikan apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa atau belajar dari modul 2.1. 1. Fact, kenyataan. Pembelajaran pada modul 2.1 dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 tentang pembelajaran diferensiasi yang banyak menginspirasi saya dalam pengalaman belajar. Di sini saya tidak hanya belajar konsep, tapi juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, memberikan pengalaman berupa praktek langsung, dan bagaimana seorang guru dalam menjalankan tugasnya dengan mendukung dan memenuhi semua kebutuhan murid di kelas, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Aktivitas pertama yang saya lakukan sebelum masuk ke pembelajaran merdeka, kami harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Setelah melaksanakan pretest, aktivitas selanjutnya adalah masuk ke LMS modul 2, submodul 2.1, dengan kegiatan pembelajaran berpola merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Aktivitas dimulai dengan mengerjakan pretest. Saya mencoba mengerjakan dengan seksama dan hati-hati. Kegiatan selanjutnya adalah mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada eksplorasi konsep, calon guru penggerak membaca materi 21 halaman yang terdiri dari materi, video, dan juga refleksi. Eksplorasi konsep ini merupakan dasar untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan eksplorasi konsep mandiri dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak harus dapat memahami materi terkait pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari menyimak YouTube, membaca teks bacaan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman saya dalam memenuhi kebutuhan murid. Eksplorasi konsep forum diskusi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024. Pada kegiatan ini, saya beserta Bapak Ibu calon guru penggerak menjawab pertanyaan dan mendiskusikan dari pertanyaan tersebut. Dengan adanya keberagaman jawaban berdasarkan pengalaman, maka hal tersebut menjadikan inspirasi bagi saya. Kami saling memotivasi dan mendukung dari semua gagasan yang dituangkan oleh semua Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada tanggal 23 Agustus 2024, memasuki ruang kolaborasi. Untuk lebih mendalami pengetahuan tentang diferensiasi pengetahuan, kami mengikuti kegiatan kolaborasi dengan Ibu Fasilitator. Di dalam ruang Meet ini, kami mendapatkan penguatan materi dari Ibu Fasilitator.
sehingga kami lebih memahami tentang pembelajaran diferensiasi yang baik. Kegiatan dilanjutkan dengan berdiskusi sesuai dengan jenjang sekolah untuk menganalisis pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru SD, SMP, dan SMA. Jenjang saya adalah SD, maka kami menganalisis pembelajaran berdiferensiasi tingkat SD. Pada tanggal 26 Agustus 2024, memasuki ruang kolaborasi. Di sini kami mempresentasikan hasil dari kolaborasi kami di pertemuan sebelumnya. Seperti biasa, di dalam ruang kolaborasi ini, kami saling memberikan tanggapan. Selain itu, juga melakukan tanya jawab tentang hasil apa yang kami presentasikan. Dari kegiatan ini membuat saya mendapatkan banyak inspirasi dan pengetahuan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang mana di sini kita saling berbagi dan berpendapat untuk menguatkan dan mempelajari serta mencoba penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Pada tanggal 27 Agustus 2024, pada bagian demonstrasi konseptual, calon guru penggerak diminta untuk membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan beberapa pedoman atau kriteria yang sudah disediakan di LMS. Sebelum menyusun modul ajar atau rencana pembelajaran, yang saya lakukan adalah melakukan asesmen kebutuhan murid saya agar saya dapat menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid saya. Dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menerapkan ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya konten, proses, dan produk. Pada tanggal 29 Agustus 2024, saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman materi secara daring yang dibimbing oleh instruktur Ibu Twin Endah Kurnia yang memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan elaborasi ini, kami berdiskusi tentang pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kami diberikan pemahaman miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan tanya jawab dan kegiatan diakhiri dengan refleksi dari semua peserta kegiatan elaborasi. Perasaan yang saya rasakan pada proses belajar di modul 2.1 ini adalah bersemangat dan antusias yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya mendapatkan pengetahuan baru, yaitu bagaimana seorang guru mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Dan juga saya memahami bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dengan berbagai macam profil anak. Yang ketiga adalah finding pembelajaran. Di pembelajaran modul 2.1 sangat mengutamakan akan kebutuhan belajar murid. Di pembelajaran ini, guru harus mampu memahami kebutuhan murid akan belajar, mulai dari kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid. Ketiganya tersebut harus terpenuhi, sehingga seorang guru akan mampu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Merespon kebutuhan murid diantaranya A. Kesiapan untuk belajar murid. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid diferensiasikan sebagai
di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan, menurut Tom Slison tahun 1999. Mendefinisikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada, secara konkret, abstrak, sederhana, atau kompleks. Terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat, cepat. Diadaptasi dari The Equation. Yang ketiga adalah finding pembelajaran. Di pembelajaran modul 2.1 sangat mengutamakan akan kebutuhan belajar murid. Di pembelajaran ini, guru harus mampu memahami kebutuhan murid akan belajar, mulai dari kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid. Ketiganya tersebut harus terpenuhi, sehingga seorang guru akan mampu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Merespon kebutuhan murid diantaranya A. Kesiapan untuk belajar murid. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid diferensiasikan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan, menurut Tom Slison tahun 1999. Mendefinisikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada, secara konkret, abstrak, sederhana, atau kompleks. Terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat, cepat. Diadaptasi dari The Equation. Minat murid berbeda-beda. Di antaranya areal minat berupa ilmu sosial, sejarah, teknologi, jurnalistik, musik. Moda ekspresi, lisan, tertulis, abstrak, artistik, display, model. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalkan dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Sedangkan gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu 1. Visual adalah belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafis, dan organizer. 2. Auditory merupakan belajar dengan mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi dengan teman, dan mendengarkan video. 3. Kinestetik merupakan belajar sambil melakukan kegiatan, misalkan melakukan wawancara, melakukan sebuah drama, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran ini, guru untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan anak tersebut, guru melakukan pembelajaran diferensiasi dengan strategi diferensiasi konten, yaitu
Mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa dan profil belajar siswa sesuai gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. 2. Diferensiasi proses merupakan usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Langkah yang keempat adalah visual tentang penerapan. Dari penerapan ini, saya mengambil 3 hal penting dari modul 2.1 ini. Yang pertama, saya mendapatkan gagasan baru yang diperoleh adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, mengimplementasikan 3 strategi pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk, sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang berdasarkan pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Itu yang harus saya lakukan. Yang ketiga, tetap bersemangat untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang bertujuan untuk memulihkan para murid dalam belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.